BTTH Kaisar Api, episode 296. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Hei, Xiaoyan dan yang lainnya sudah hampir sebulan berada di kolam guntur, kenapa belum ada tanda-tanda mereka akan keluar? Di dalam kolam guntur, sekelompok besar sosok tak bisa menahan diri untuk saling memandang. Sebagian besar dari mereka juga memasuki kolam guntur, tetapi mereka tidak masuk jauh ke area inti kolam guntur. Setelah hanya mendapatkan sedikit, mereka terpaksa mundur karena tidak mampu menahan serangan kekuatan guntur yang luar biasa dari kolam guntur. Area inti Thunder Pond memang memiliki semacam harta karun, tetapi ada batasan yang sangat ketat di sana, jadi dengan kekuatan kita tidak bisa masuk. Mata indah Liu Qing sedikit berkedip, menatap langit yang melayang di udara. Di pintu masuk Void Thunder Pond di tengah, aku tak kuasa menahan diri untuk berkata. Meskipun Liu Qing memiliki harta karun aneh di tubuhnya dan merupakan anggota tinggi tahta suci, dia tidak berdaya menghadapi situasi ini. Semoga mereka berhasil. Setelah menggelengkan kepalanya tanpa daya, Yunqi pun berbicara sedikit. Hingga saat ini, hanya Muge, Xiaoyan, dan Du Qifei yang belum muncul. Siapapun di antara ketiganya yang berhasil, mereka akan sangat terbantu. Tuan Yun, di luar kolam guntur, tempat ini telah sepenuhnya terkikis oleh makhluk jahat. Kolam guntur ini adalah habitat terakhir kita. Lagi pula, para petinggi di lembah petir pedang tempa masih belum menghubungi kita, kata seorang pria yang sangat populer di antara kerumunan. Jangan khawatir, kami akan menyelesaikan masalah ini. Awalnya Yunqi enggan mengatakannya, tetapi melihat ribuan murid di sekitarnya, beberapa di antaranya tampak malu-malu atau bahkan takut, ia pun tak kuasa menahan diri untuk menghiburnya. Weng berdengung. Detik berikutnya, sesosok tubuh tak dapat menahan diri untuk muncul di kolam guntur hampa di udara. Tubuh sosok itu hangus terbakar, dan ia sangat malu. Tepat setelah muncul, ia jatuh ke dasar dengan kecepatan terjun bebas. Maaf. Setelah semua orang membantu pria itu berdiri, sebuah suara yang terdengar sedikit meminta maaf tiba-tiba muncul. Penyihir, apakah kau juga gagal? Yunqi tak dapat menahan diri untuk berkata. Pembatasan di area inti Thunder Pond terlalu kuat, bahkan aku pun tak bisa menembusnya. Muge memaksakan tubuhnya yang lemah dan tak kuasa menahan diri untuk berkata. Wah, manusia pengecut, keluar dan matilah. Dan tepat ketika hati semua orang mati, sebuah suara memekakkan telinga tiba-tiba memasuki kolam guntur. Hua Fei, kerumunan itu mendongak dan melihat bahwa di luar kolam guntur, gugusan cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya melilitnya. Salah satu pria yang diselimuti cahaya biru itu memiliki gelombang yang sangat jahat yang memancar dari sudut mulutnya. Dengan sikap menunduk, ia berkata kepada semua orang di kolam guntur. Kubilang kenapa aku tidak melihat Hua Fei, ternyata dia dikuasai oleh klan jahat asing. Feng Yu pun bergumam, Samsung Dou Xian awal, mata indah Yunqi berkedip sedikit, dan gelombang keengganan muncul di hatinya. Apakah manusia biasa hanyalah tikus-tikus penakut? Setelah Hua Fei dikendalikan, kekuatan dan temperamennya mengalami perubahan yang sangat aneh. Saat itu, ia berbicara kepada orang-orang yang bersembunyi di kolam guntur dengan nada yang sangat aneh. Kakak Yunqi, jaga dirimu baik-baik. Semuanya akan menunggu sampai kakak Xiaoyan dan kakak Du Qifei meninggalkan bea cukai. Kontestan lain juga memperhatikan fluktuasi energi Yunqi yang hebat, tetapi mereka tak bisa menahan diri untuk berkata, lagi pula, saat ini Yunqi adalah salah satu orang terkuat di kelompok mereka. Di mata indah Yunqi, setetes air mata langka berputar di matanya, lalu dia dengan paksa menahannya. Orang dewasa, orang-orang ini bersembunyi di kolam guntur, apa yang harus kita lakukan? Di samping Hua Fei, beberapa orang kuat yang tidak lemah juga berbicara perlahan. Jelas, mereka adalah kontestan yang dikendalikan oleh ras jahat dari luar wilayah. Serang kolam guntur. Setelah berpikir sejenak, Hua Fei berkata dengan jahat. Tapi kekuatan guntur di kolam guntur akan membuat bawahan kita menghilang. Beberapa sosok tak dapat menahan diri untuk berkata. Serang Lei Qi dengan segala cara.
Hua Fei tiba-tiba menjadi marah pada saat berikutnya dan berbicara langsung. Baik, tuanku. Hua Fei adalah penguasa tertinggi orang-orang jahat saat itu, jadi tidak ada yang berani menentangnya. Meskipun Lei Qi akan menyebabkan kerugian besar bagi mereka, itu tidak penting. Bum bum bum. Detik berikutnya, sinar biru redup itu melesat menuju Thunderpond tanpa ampun, mencoba menembus pertahanan Thunderpond dengan nyawanya sendiri. Hei! Cahaya jahat berwarna hijau tua baru saja menyentuh tepi kolam guntur, dan tiba-tiba satu demi satu guntur perak yang dahsyat muncul, dan guntur itu akan lenyap sepenuhnya, tak tersisa abunya. Tidak, meskipun kekuatan Thunderpond sangat tirani, ia begitu dikuasai oleh orang-orang jahat. Aku khawatir kekuatannya juga akan habis. Saat itu, aku khawatir kita akan kiamat. Bersama-sama melawan mereka. Liu Qing menyadari pikiran orang-orang jahat ini, dan langsung mendengus dan berbicara langsung. Pergi, guntur sonik, tebu air, elang angin. Satu demi satu, riak energi tirani muncul langsung dari tangan banyak orang kuat di kolam guntur. Hingga saat ini, mereka sama sekali tidak berani berdiam diri, hanya untuk menjaga garis pertahanan terakhir. Pada saat ini, di kolam guntur, suara guntur yang menyilaukan dengan atmosfer yang mengejutkan memenuhi seluruh kolam guntur secara tiba-tiba. Ini, Hua Fei, yang berada di luar kolam guntur, tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Bahkan kekuatan jahat biru tua di tubuhnya pun terguncang oleh suara guntur yang tiba-tiba itu. Qi Fei, Nona Master Lembah. Ketika ia menyadari suara keras di kolam guntur Void, mata ribuan kontestan di bawahnya hanya tertuju pada pintu keluar kolam guntur Void. Fluktuasi ini benar-benar berhasil. Pada saat ini, sosok Lei Jiao Mingling tua perlahan menghilang. Senior Lei Jiao sosok Xiao Yan dan Du Qifei melesat keluar dari kolam guntur hampa pada saat yang sama, dan langsung melayang tinggi di langit. Fluktuasi kalian berdua, benar-benar. Lelaki tua dari Mingling Lei Jiao tak kuasa menahan rasa lega. Meskipun ia tidak tahu bahwa penjaga di sini adalah sisa-sisa guru guntur yang terkenal di dunia, ia menyadari bahwa Du Qifei saat ini sangat berbeda dari sebelum masuk. Xiao Yan, aku serahkan ini padamu. Duan Qifei melirik Xiao Yan sekilas dan berkata dengan nada meminta maaf. Api suci. Xiao Yan mendengus dingin ketika mendengar kata-kata itu, dan suara kaki yang cerah itu langsung bergema di dalam dan luar ruang Thunderpond. Senior, kirim aku ke area terlarang. Sesaat kemudian, alis Duan Qifei juga berkelebat beberapa garis khusus, lalu mata indahnya sedikit terpejam, dan berkata kepada Mingling Lei Jiao. Ayo pergi bersama. Lagi pula, aku sudah berjanji pada senior itu, jadi wajar saja aku tidak bisa mengingkari janjiku. Xiao Yan pun tersenyum perlahan saat mendengar kata-kata itu, dan ada nada tenang dalam suaranya. Ayo pergi bersama. Suara Xiao Yan yang lembut dan tegas membuat Duan Qifei merasa sedikit hangat di hatinya. Tapi Lei Qi juga dikepung dari segala arah. Kita harus meninggalkan satu orang untuk melindungi tempat ini. Meskipun ia sangat ingin Xiao Yan ikut dengannya, Duo Qifei menolak. Lagi pula, nyawa hampir 1000 orang kini berada di tangan mereka berdua. Kemampuan bertarung Xiao Yan tidak diragukan lagi, dan ia tidak bisa mengabaikan situasi secara keseluruhan demi keegoisannya sendiri. Jangan khawatir, kami masih di sini. Sekalipun kami mengerahkan segenap tenaga, kami akan menjaga surga terakhir ini dan menunggu kalian berdua kembali. Saat berikutnya, Feng Yu, Muge, dan yang lainnya juga menyatakan bahwa mereka tidak mampu dan hanya bisa menaruh harapan terakhir mereka pada mereka. Namun, dalam hal ini, mereka juga akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi tempat ini. Hei, jangan khawatir, karena barang-barang di kolam guntur ini sudah diambil, misi orang tua ini juga selesai. Jadi, saat kau pergi ke area terlarang, aku akan menjaga kolam guntur ini untukmu. Denganku di sini, orang-orang jahat ini tak mungkin bersikap sombong. Lei Jiao, si Mingling tua, juga berbicara dengan lega, suaranya dipenuhi keterkejutan yang langka. Kalau begitu, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada senior. Xiao Yan dan Du Qifei berkata bersamaan. Dengan adanya senior yang menjaga, kolam guntur ini akan aman dan tenteram. Kalau sudah siap, ayo kita mulai. Lagi pula, ada beberapa fluktuasi buruk di area terlarang, kata Mingling Lei Jiao tiba-tiba dengan serius. Xiao Yan mengangguk ringan,
dia juga tahu bahwa kali ini dia masih punya jalan panjang. Wong Bas, Lei Dao, Mingling Lei Jiao mengangguk puas, lalu di kolam guntur void, dengan lambaian telapak tangannya yang kuat, sebuah saluran abu-abu tiba-tiba muncul dan perlahan muncul. Saluran abu-abu itu tampaknya terhubung dengan area inti makam guntur yang sebenarnya. Begitu muncul, atmosfer yang sangat tirani muncul, yang membuat orang-orang bergidik. Ayo pergi. Xiaoyan dan Du Qifei saling berpandangan, lalu langsung masuk. Kalau begitu, semuanya terserah padamu. Kedua orang yang menghilang, Mingling Lei Jiao yang tua, tak kuasa menahan diri untuk bergumam pelan, suara mereka penuh harap. Tunggu, kekuatan kedua orang ini sepertinya agak salah. Dua dewa pertarungan bintang sudah selesai. Saat Xiaoyan dan keduanya menghilang begitu saja, Muge tak kuasa menahan diri untuk berkata. Awalnya, jelas ia tak menyadarinya, tetapi baru ketika mereka memasuki lorong dengan Doki, mereka menyadari bahwa kekuatan kedua orang ini agak terlalu kuat. Terlalu menakutkan. Wengom, di kedalaman makam Lei, inilah ruang yang dikelilingi kegelapan sepanjang hari. Tak ada energi di ruang ini, dan tak ada makhluk apapun. Kegelapan yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti tempat ini, dan kegelapan itu dipenuhi dengan kejahatan yang ekstrim. Kekuatan Xiao Sanxi akan sepenuhnya berasimilasi, tetapi biarkan kegelapan menyebar, di bagian terdalam, sentuhan guntur perak akan dengan kuat menghalangi kegelapan ini, dan penjaganya adalah surga terakhir. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dalam kegelapan, tiga sosok yang mudah berubah muncul, lalu salah satu dari mereka berkata, orang terkutuk ini tidak jujur saat meninggal. Dengan kekuatan kita saat ini, saya khawatir sulit untuk menghilangkan kekuatan pelindungnya. Lagi pula, orang ini adalah petarung abadi bintang 5 yang sejati. Yuzun tak dapat menahan diri untuk berkata. Pada saat ini, ketiga orang itu semuanya diselimuti jubah hitam, dan mereka tidak dapat melihat garis besarnya, tetapi mereka adalah Yu Huan dari klan Yu Huan, dan Yusun Huanzun. Ketiganya adalah anggota terpenting dari seluruh klan Yu Huan. Kekuatan mereka berada di level petarung abadi bintang 4. Di antara mata hantu, ada dua warna yang bersinar dengan cahaya cian redup dan sentuhan hijau aneh, sementara mata Yu Zun berwarna hijau zamrud, dan Zun ajaib berwarna cian redup, yang sangat aneh. Benda yang dijaga orang ini mungkin luar biasa. Lagi pula, dia adalah guru Du Tianhong. Awalnya, Duan Tianhong hanyalah seorang pria tanpa kekuatan, tetapi sejak makam Lei pergi, dia telah berubah menjadi kekuatan besar. Aku khawatir benda itu ada hubungannya dengan dia. Dan kekuatan Duo Tianhong juga telah mencapai dosian bintang 5. Jika kita tidak dapat mendeteksi rahasia di tubuhnya, aku khawatir kita tidak akan memiliki kesempatan untuk menang melawannya. Pada saat ini, ada jejak mata Yu Zun. Aura jahat berwarna hijau halus. Tunggu dan lihat, kalau tidak berhasil, aku hanya bisa memaksanya. Meskipun aku takut memaksanya akan menarik perhatian petinggi lembah guntur penempa pedang, tapi ini juga sesuatu yang mau tak mau. Detik berikutnya, mata Yu Huan berkedip dengan kilatan aneh. Energi warna membuat ruang gelap ini semakin aneh. Weng berdengung. Detik berikutnya, di ruang gelap, dua titik cahaya tiba-tiba muncul, yang seketika menembus belenggu kegelapan dan menyapu dengan panik, diiringi gemuruh guntur di intinya. Bum bum bum, tangan Yu Zun bergerak cepat, matanya menyipit, mencoba mencegat napas misterius ini, dan tiba-tiba ia merasakan tekanan kuat yang tak tertahankan, dan tekanan itu menyebar. Apa yang terjadi? Huan Zun tak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya ketika melihat ini. Seseorang seharusnya memasuki makam itu, kata Yu Zun dengan susah payah. Dari sudut pandang pertarungan tadi, orang yang memasuki makam itu lebih kuat dari dewa petarung bintang 5, tetapi napasnya terlalu mengambang. Bang bang bang, dua orang yang menyapu makam itu pun berhasil menembus belenggu kegelapan dan memasuki makam. Kamu baik-baik saja. Xiaoyan baru saja menyadari tiga aura jahat yang sangat kuat, dan api suci di tubuhnya berputar cepat. Namun, tepat saat dia hendak melakukannya, Duo Qifei mendahuluinya. SSSTTT, tidak apa-apa. Mata indah Du Qifei bergerak sedikit, tetapi jelas ada banyak butiran keringat di dahinya yang cerah dan bersih, jelas hanya menggunakan kekuatan reinkarnasi untuk melawan kejahatan ras alien. Hal itu menyebabkan beban yang sangat berat baginya. Nanti, serahkan saja urusan ini padaku. Melihat karakter Du Qifei yang kuat,
Xiaoyan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Jelas, Xiaoyan samar-samar bisa merasakan setiap kali Duki Fei memanggil kekuatan reinkarnasi, ada sesuatu di dalam tubuhnya yang perlahan menempati tubuhnya. Begitu benda itu terbentuk sempurna, aku khawatir Lei Zhu juga akan terbangun sepenuhnya. Kalau begitu, Duan Qifei mungkin tidak akan sama seperti sekarang. Setelah istirahat sejenak, Duan Qifei mengangguk ringan, dia juga tahu bahwa Xiaoyan bermaksud baik. Di mana ini? Saat berikutnya, Xiaoyan melihat sekeliling, hanya untuk melihat bahwa ini adalah sebuah bukit, dengan nisan-nisan prismatik dan kuburan-kuburan yang terus bermunculan di puncak bukit. Semuanya memiliki kata yang sama, guntur, tetapi Xiaoyan merasakan kekuatan maskulin yang menyilaukan dari nisan-nisan ini. Di sini, seharusnya menjadi tempat peristirahatan terakhir para orang kuat benua timur. Duo Qifei melihat sekeliling, lalu perlahan bangkit, memandangi pemakaman besar yang luasnya hampir 1000 kaki, tak kuasa menahan diri untuk bergumam dalam hati. Jenius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan, tempat peristirahatan para orang kuat benua timur. Xiaoyan sedikit terkejut ketika mendengarnya, dan tak bisa menahan diri untuk bertanya. Benua timur ini adalah tanah yang sangat subur di bawah wilayah Jiwali. Lagi pula, sebagian besar ahli di bidang ini berada di level petarung abadi bintang 1 hingga petarung abadi bintang 5. Dari segi kuantitas dan kualitas, mereka lebih unggul daripada entah seberapa canggihnya bidang Suan Santian milik Xiaoyan. Yin Huntian adalah salah satu medan perang dunia hantu dan ras jahat asing di zaman kuno. Pada saat itu, Yin Huntian belum terpecah belah dan belum bersatu. Sampai kemudian, lahirlah seorang pria kuat bernama Lei Hong. Dengan kekuatan gunturnya yang tak tertandingi dan kekuatan petarung abadi bintang 5 pada masa itu, ia secara paksa melenyapkan banyak ras jahat asing, bahkan dengan 3 pria kuat lain yang kekuatannya sebanding, ia telah sepenuhnya mengubah Yin Huntian menjadi 4 benua. Mata indah Duki Fei terus melirik batu nisan di perbukitan, karena status istimewanya sebagai reinkarnasi Dewa Guntur. Oleh karena itu, ia sangat peka terhadap kekuatan guntur, dan ia dapat mendeteksi beberapa hal yang tidak diketahui Xiaoyan. Kaisar Lei Hong, 5-star Fighting Immortals. Xiaoyan tak kuasa menahan napas ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, tingkat kekuatan ini, apalagi di dunia hantu, saya khawatir di belahan dunia manapun, adalah eksistensi yang kuat. Mendengarkan kata-kata Duki Fei, sepertinya ada 3 pembangkit tenaga listrik lain yang setingkat dengan Kaisar Lei Hong di dunia hantu ini. Menurut ingatan Dewa Petir, kendali dan pencapaian Kaisar Lei Hong atas kekuatan petir ini sangatlah luar biasa. Meskipun tidak sebaik Dewa Petir, ia juga merupakan eksistensi yang sangat tirani di dunia. Dan orang ini, sepertinya guru ayahku. Detik berikutnya, pola reinkarnasi di alis Duan Qifei terus berkelok-kelok, dan jejak ingatan terus bermunculan seperti air pasang, tetapi informasi terakhir inilah yang membuat Duan Qifei sangat bingung. Menurut kognisi Duki Fei, ayahnya datang dari lembah guntur untuk memiliki kekuatan supernatural yang tirani. Apa hubungannya ini dengan Kaisar Lei Hong? Dan jika itu tidak penting, fluktuasi ingatan yang dihasilkan oleh fluktuasi reinkarnasi sama sekali tidak mungkin menipu diri sendiri. Apa yang terjadi? Bisakah kau menemukan lokasinya? Xiaoyan terkejut, tetapi tetap membuka mulutnya. Di makam Lei saat ini, klan Yuhuan telah membuat suasana berasap, dan hanya bisa masuk tetapi tidak bisa keluar, dan tampaknya para eksekutif tingkat tinggi dari lembah guntur pisau tempat tidak tahu, selain Yuhuan dan Yuzun Huanzun, 3 harimau abadi berjuang bintang 4 sedang mengingini. Jika Anda tidak menemukan solusi untuk pemakaman Kaisar Lei Hong, saya khawatir orang-orang ini akan dimakamkan sepenuhnya di sini. Lagi pula, 3 klan alien dengan kekuatan petarung abadi bintang 4, meskipun Xiaoyan hampir tidak dapat menghentikan satu dengan seluruh kekuatannya, bagi mereka, 2 kekuatan besar lainnya dapat dengan mudah melenyapkan mereka. Seharusnya itu mungkin. Mata indah Duki Fei sedikit menyipit, dan kilatan spiritual melintas di matanya. Guru, pimpin aku dengan rohku. Detik berikutnya, mantra kuno dan misterius yang mendalam perlahan keluar dari mulut Duki Fei. Wengom, mengikuti langkah Duki Fei, jejak guntur perak perlahan muncul dari batu nisan di seluruh pemakaman bukit. Lalu di depan mereka berdua, jejak itu membuka jalan menjadi jalan guntur perak.
Ujungnya mengarah langsung ke puncak bukit, di mana kehampaan dan batu nisan telah menjadi ilusi yang aneh, dan jejak paksaan dari langit dan bumi perlahan meresap. Tidak bagus. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Tuanku, seseorang melihat pemakaman Kaisar Leihong dan sedang membuka makamnya. Detik berikutnya, Yusun di luar makam berbicara lebih dulu, suaranya dipenuhi ketakutan. Meskipun mereka tidak bisa memasuki pemakaman, mereka bisa dihentikan dengan berbagai cara. Meskipun kekuatan Kaisar Leihong dan Du Tianhong sama-sama merupakan petarung abadi bintang 5, tidak diragukan lagi bahwa kekuatan Kaisar Leihong jauh lebih kuat daripada Du Tianhong. Tidak, mereka harus dihentikan. Yu Huan mendengar kata-kata itu, dan dua sinar cahaya aneh menyambar pupil biru dan zamrudnya. Sinar cahaya itu sangat jahat, seolah-olah dapat dengan mudah menghancurkan segalanya. Kekuatan Sang Master benar-benar mengerikan. Menyadari kekuatan yang begitu mempesona di dalam Yu Huan, Yu Zun dan Huan Zun tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan berkata, Yu Huan memiliki kekuatan Yu Zun dan Huan Zun, dan keduanya mewarisi semacam kekuatan dari Yu Huan. Yu Huan ini memiliki dua kekuatan yang sangat jahat, Yu Huan dan Hijau Zamrud. Ayo pergi. Makamnya pasti ada di atas bukit. Selama kita memasukinya, kita pasti bisa menemukan cara untuk menghentikan permainannya. Setelah melakukan semua ini, sambil menatap Thunder Avenue yang muncul di makam di atas bukit, Du Qifei tersenyum manis. Jelas, entah di mana, ia merasa ada banyak hal yang ingin ia ketahui di pemakaman Kaisar Leihong. Saat berikutnya, sinar energi biru samar tiba-tiba muncul di pemakaman ini. Lalu Xiao Yan mengabaikan perasaan Du Qifei dan langsung meraih tangan gioknya, dan sosok itu terbang dan bergerak. Sinar energi biru tua yang baru saja muncul, bagaikan banjir binatang buas, meletus dengan aura jahat yang mengerikan, menyapu dengan panik kedua sosok Xiao Yan. Tidak diragukan lagi bahwa terkena serangan tirani seperti itu, saya khawatir dengan kekuatan keduanya, ia juga akan terluka parah dalam sekejap. Menabrak, apa? Duan Qi juga bereaksi di saat berikutnya, kilatan cahaya di alisnya terus menggeliat. Kesulitan saat ini tampaknya menjadi satu-satunya cara. Serahkan padaku. Melihat Duan Qifei bersiap untuk mengaktifkan samsara, Xiao Yan segera menghentikannya. Tapi kekuatan ini terlalu kuat. Duan Qifei berkata dengan bodoh, tidak peduli hubungan macam apa yang dia miliki dengan Xiao Yan, dia tidak ingin Xiao Yan jatuh. Sedikit kekuatan ini tetap tidak akan menggangguku. Biarkan aku melindungimu sekarang. Mungkin aku masih perlu mengandalkan kekuatanmu untuk melindungi dunia besar ini di masa depan. Suara berat Xiao Yan terdengar perlahan, lalu tubuhnya langsung memanas, dan lingkaran api berwarna kaki memenuhi udara. Kekuatan api suci, bagaimana mungkin? Sosok aneh yang tersembunyi di balik jubah hitam itu juga menunjukkan sedikit keterkejutan setelah hantu yang terus-menerus mengalirkan kekuatan ke dalam makam itu merasakan nyala api yang menyilaukan di tubuh Xiao Yan. Weng om, api kaki menyelimuti tinju Xiao Yan, lalu tanpa pukulan yang berarti, ia langsung menghantam sinar cahaya biru tua itu, mencoba menghancurkannya. Meskipun kekuatan api suci itu tirani, sayang sekali kekuatanmu terlalu lemah. Lupakan saja. Hari ini adalah hari untuk menindas Zheng Yan dan Kaisar Leihong. Begitu suara itu jatuh, Yu Huan langsung mengabaikan kekuatan guntur yang datang dari kuburan, dan langsung menggunakan cara-cara hebat untuk mencoba menghancurkan Xiao Yan sepenuhnya. Wang Bas, ini benar-benar gelombang yang familiar. Seorang raja dari ras jahat dari luar wilayah juga ingin melenyapkan rakyatku dari dunia. Dasar orang bodoh, bicara soal mimpi. Detik berikutnya, di atas makam bukit, kekuatan petir yang tak terhitung jumlahnya muncul dari batu nisan, lalu membentuk sosok samar di puncak bukit. Suara sosok yang kabur itu sangat dalam dan kuno, namun mengejutkan, tetapi ada jejak kekuatan guntur yang dahsyat di sekelilingnya, dan dia menatap Xiao Yan dan Du Qifei dengan kebaikan di wajahnya. Lei, Kaisar Leihong, di luar pemakaman, mata hantu yang diselimuti kegelapan tiba-tiba memadat, lalu tatapannya tertuju pada sosok yang samar di pemakaman, dan sebuah suara yang mengejutkan tiba-tiba terdengar. Apakah keluarga hantu? Keluarga hantu biasa berani menerobos wilayahku. Gila sekali. Senyum tipis muncul di sudut mulut sosok yang samar itu, lalu di pemakaman bukit, batu nisan yang tak terhitung jumlahnya muncul dengan jejak guntur yang aneh. Kekuatan,
lalu perlahan mengembun di bawah tatapan kalian bertiga, dan pada saat itu, atmosfer penguasa yang tak tertandingi perlahan terwujud. Tidak bagus, mundur cepat. Melihat pemandangan ini, tirani Raoyi Yuhuan tak kuasa menahan diri untuk mundur lagi dan lagi. Leimang, sebuah suara agung bergema di seluruh dunia. Seketika, di langit ini, kekuatan guntur yang tak terhitung jumlahnya menyerang ruang gelap di sekitarnya, dan momentumnya begitu dahsyat hingga mengerikan. Gululu, ketiga Yuhuan awalnya ingin memasuki makam Kaisar Leihong dengan menyerang, menghancurkan seluruh kekuatan terakhirnya, dan dengan demikian memulai perang total dengan lembah guntur penempa pedang. Namun, di mana ia berpikir bahwa Kaisar Leihong ini sebenarnya? Ia juga meninggalkan sebuah tangan, dan dikejar oleh kekuatan guntur yang menyilaukan ini dan melarikan diri kemana-mana, sangat malu. Masuklah ke makamku, lagi pula, kekuatanku terbatas. Melihat Yuhuan yang dengan mudahnya ditolak untuk sementara waktu, Raikage yang berbulu halus itu berbicara dengan lembut, dan ada suara lembut dalam suaranya, entah karena Xiao Yan masih menempa Qi Fei. Xiao Yan dan yang lainnya mengangguk ringan, lalu melirik ke pinggiran. Setelah memastikan Yuhuan dan yang lainnya tidak bisa melarikan diri untuk sementara waktu, mereka pun menuju ke puncak bukit yang dikelilingi oleh jalan guntur. Ruang di puncak bukit sedikit terdistorsi, seolah-olah memiliki larangan yang sangat tirani. Sungguh pemaksaan yang tirani. Xiao Yan dan duo Qi Fei baru saja menginjakkan kaki di puncak bukit, dan tiba-tiba kekuatan petir yang menusuk tulang terus-menerus menghantam tubuh mereka, membuat wajah mereka sangat buruk rupa. Serangan tingkat ini masih memberikan tekanan yang besar pada dua petarung Dosian bintang 2 mereka yang sempurna. Wengom, detik berikutnya, sentuhan kekuatan petir abu-abu terus muncul dari mereka berdua, dan kemudian mereka merasa jauh lebih baik. Adapun kekuatan petir abu-abu ini, itu adalah kekuatan Dewa Petir. Weng berdengung. Setelah beberapa saat, sosok Xiao Yan dan duo Qi Fei tiba-tiba menghilang ke puncak bukit di bawah sambaran petir kelabu. Tabrakan. Saat mereka berbalik, sosok mereka berdua tiba-tiba muncul, dan penampilannya sudah berbeda. Zizi, sebuah guntur keperakan yang kuat dan dahsyat meraung di sekitar tembok, tampak tirani, tetapi sebenarnya dijaga di sini. Ini. Pupil mata Xiao Yan mengecil, seolah dia merasakan sesuatu. Tempat Kaisar Leihong beristirahat. Saat ini, duo Qi Fei tampak luar biasa tenang, tetapi matanya yang indah melirik sedikit ke sekeliling. Ini adalah ruang yang sangat besar tak tertandingi, tidak ada dekorasi di ruang itu, beberapa hanya formasi gosip besar di tengah, dan di tengah formasi gosip, peti mati perunggu berdiri dengan tenang di dalamnya, selama-lamanya, kekuatan yang sangat menakutkan sedikit menyebar keluar. Ini, tempat Kaisar Leihong jatuh. Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk bertanya sambil menatap tempat yang luas itu. Seharusnya itu tidak salah. Orang luar hanya tahu bahwa ada banyak peluang di makam guntur, tetapi mereka tidak tahu bahwa makam guntur sebenarnya adalah tempat peristirahatan terakhir dari pusat kekuatan benua timur kita, dan di antara mereka, Kaisar Agung Leihong adalah perwakilannya. Dan kita menempa lembah guntur. Hanya ayahku yang punya pintu masuk ke makam Kaisar Leihong, jadi kita bisa masuk ke sini. Aku khawatir ini hanya kebetulan, kata Du Qi Fei dengan mata indahnya. Apa yang begitu misterius tentang Kaisar Leihong? Meskipun Xiao merasa bahwa latar belakang identitas Kaisar Leihong tidak sederhana, ia tetap bertanya. Kaisar Leihong memiliki banyak cara untuk menyegel kejahatan, dan konon Kaisar Leihong pernah meninggalkan beberapa harta karun di makam Lei, dan bahkan generasi mudanya menggunakannya untuk menekan suku-suku jahat di luar wilayah tersebut. Aku hanya tidak tahu apakah warisan senior ini masih ada. Pada akhirnya, Du Qi Fei juga menatap Xiao Yan dengan mata yang indah. Jelas, Xiao Yan akan menjadi pewaris yang sangat berkualitas. Kalau begitu, mari kita mulai melihat apa misterinya. Setelah berdiskusi sebentar, Xiao Yan mungkin mengerti seluk-beluk masalah ini, dan langsung berkata, "Yah, tapi semuanya tetap harus hati-hati. Dan karena kekuatan guntur di tubuhku, entah benda ini baik atau buruk, aku tidak bisa menyentuhnya." Duo Qi Fei menggelengkan kepalanya dan berkata, Kaisar Leihong dan Leizu sama-sama memiliki atribut guntur yang kuat, tapi siapa yang lebih kuat atau lebih lemah? Entahlah, kalau begitu serahkan saja padaku. Senior tersinggung. Sambil menyatukan kedua tangannya, Xiao Yan bergumam dalam hati.
Brak, sesaat kemudian, Xiaoyan melangkah maju dan berjalan menuju peti mati perunggu di tengah formasi Bagua. Hati-hati, gosip ini jelas tidak mudah. Duan Qifei tak kuasa menahan diri untuk bergumam sambil memperhatikan gerak-gerik Xiaoyan. Oke, Xiaoyan mengangguk ringan, kekuatan jiwanya yang cemerlang perlahan dimobilisasi untuk membentuk pertahanan tirani di sekelilingnya, dan baru kemudian ia mendekati tepi formasi gosip dan mempelajarinya dengan saksama. Formasi gosip itu berbentuk seperti cakram raksasa, awalnya tampak suram, tetapi saat Xiaoyan mendekat, sinar cahaya aneh terus muncul di atas cakram tersebut. Melalui kekuatan jiwa yang besar, Xiaoyan terkesan. Ternyata sinar cahaya ini sebenarnya adalah kekuatan guntur yang menyilaukan, dan bahkan kekuatan guntur ini dipenuhi dengan rune-rune kecil yang melonjak dengan aneh. Rune-rune itu bagaikan penjaga paling saleh di dunia, menjaga peti mati perunggu. Bagaimana caranya? Xiaoyan pun sempat berpikir sejenak. Jelas sekali, formasi gosip ini tidak mudah dipatahkan. Gosip Qiankun, Yin dan yang meminjam hukum. Hancurkan untukku. Detik berikutnya, Soul Eater dalam diri Xiaoyan mulai bergumam, lalu napas tirani perlahan-lahan meresap dari tubuh Xiaoyan. Dan dengan munculnya Soul Eater, formasi gosip yang awalnya tidak bisa dihancurkan justru menunjukkan suasana ditekan oleh atasan, dan langsung terpuruk. Ini, hilang. Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk sedikit terkejut ketika menyadari bahwa Master Pemakan Jiwa telah berhasil memecahkan formasi gosip dengan begitu mudahnya. Identitas sang penguasa, jadi aku tidak terlalu terkejut. Di dalam peti mati perunggu ini, apa yang ada di sana? Saat formasi gosip itu diuraikan, dia tersenyum dan merasakan hati yang berapi-api di dalam hatinya, dan perlahan berjalan menuju peti mati perunggu itu. Potong. Ternyata warisannya sudah diambil duluan. Dan Master Soul Eater tak dapat menahan diri untuk berbisik ketika melihat kemunculan Xiaoyan. Puff, kuharap kau tidak mengecewakanku. Xiaoyan tentu saja tidak mengerti kata-kata sang pemakan jiwa, tapi dia tetap berjalan menuju peti mati perunggu itu dengan hati yang berapi-api. Aneh, energi di peti mati perunggu ini sepertinya sangat lemah. Apakah ini ilusi? Duo Qifei, yang telah bereinkarnasi, sangat sensitif terhadap persepsi kekuatan, ditambah Kaisar Lei Hong sendiri juga merupakan atribut petir. Warisan atau kekuatan yang sangat tirani, tentu saja tidak dapat lepas dari persepsinya, tetapi tidak ada reaksi keras di peti mati perunggu saat ini. Puff, dengan suara keras, Xiaoyan tiba-tiba muncul di samping peti mati perunggu, dan guntur perak yang menyilaukan muncul samar-samar. Melalui guntur ini, Xiaoyan dapat merasakan bahwa itu tampak tidak biasa. Peti mati perunggu ini aneh. Sesaat kemudian, Xiaoyan tidak membuka peti mati itu dengan gegabah. Lagi pula, meskipun itu adalah jasad Kaisar Lei Hong, belum tentu ada penjaga lain yang serupa atau hal-hal lain di dalamnya. Weng berdengung. Saat Xiaoyan mendekati peti mati perunggu itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari dalam peti mati perunggu itu, seolah-olah ingin melindunginya. Gawat, melihat ini, Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk lari. Kekuatan ini terlalu tirani, jauh melampaui apa yang bisa ia tangani sekarang. Crash! Tepat saat Xiaoyan hendak melarikan diri, kilat abu-abu menyambar dari tubuh Duo Qifei, dan kemudian kilat perak itu dengan mudah dipadamkan. Apa ini? Melihat pemandangan ini, Xiaoyan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan nada takut. Jelas, pasti ada sesuatu di dalam peti mati perunggu itu. Sepertinya warisan Kaisar Lei Hong telah diambil terlebih dahulu. Mungkin ada beberapa harta karun di dalamnya. Du Qifei menatap peti mati perunggu itu dengan mata indahnya, tangan gioknya mengepal erat, seolah menyadari sesuatu, lalu berbicara setelah beberapa saat. Warisannya sudah diambil duluan. Xiaoyan langsung mengernyitkan dahinya ketika mendengar kata-kata itu. Warisan Kaisar Lei Hong ini, kekuatan abadi petarung bintang 5 yang bermartabat, jika didapatkan, peningkatan kekuatannya pasti sangat besar. Mendengar kata-kata Du Qifei, ia langsung merasa marah. Ini, makam kosong. Setelah beberapa saat, pupil mata Du Qifei mengecil, lalu dia menunjuk langsung ke peti mati perunggu dan berkata, "Makam kosong." Xiaoyan terkejut mendengar ucapan Du Qifei. Kaisar Lei Hong, keluarlah. Sesaat kemudian, pupil Duo Qifei tertuju pada peti mati perunggu, dan aura tirani langsung menyerang. Intuisi dan fluktuasi samsara memberitahunya bahwa tidak ada yang salah dengan melakukan itu. Mungkinkah ini?
Gumam Xiaoyan sambil mengangkat kepalanya. Bagaimanapun, ini adalah area terlarang, dan inilah harapan terakhir para kontestan mereka. Jika mereka dihancurkan oleh Duki Fei seperti ini, aku khawatir akhir mereka justru sebaliknya. Kepercayaan Qi Fei tidak menghentikannya begitu saja. Hei, boneka kecil, keterampilanmu cukup bagus. Tapi sepertinya kau mengalami fluktuasi yang familiar. Dan di bawah tindakan Duki Fei, jejak guntur perak tiba-tiba jatuh dari peti mati perunggu, lalu membentuk garis pada gosip luar. Bayangan lelaki tua itu, jiwa sisa Kaisar Lei Hong. Xiaoyan juga bereaksi ketika merasakan kekuatan guntur yang begitu kuat. Pria di depannya adalah sisa nyata Kaisar Lei Hong di dalam makam, dan yang ada di luar makam hanyalah tubuh energi. Senior, sapa Xiaoyan dengan hormat ketika lelaki tua Lei Hong pertama kali muncul, tetapi duo Qi Fei mengerutkan kening sejak Kaisar Lei Hong muncul, dan bahkan pada garis reinkarnasi di antara alisnya, ada sedikit ketidakjelasan dan fluktuasi kuno samar-samar terpancar. Lei, reinkarnasi Master Lei. Detik berikutnya, setelah melihat keanehan tubuh Duki Fei di tubuh ilusi Kaisar Lei Hong, suaranya dipenuhi rasa gemetar. Aku tak percaya setelah 1000 tahun, aku, Lei Hong, masih bisa melihat reinkarnasi Dewa Petir. Hahaha, suara memekakkan telinga memenuhi seluruh makam. Orang ini, Duan Qi Fei juga samar-samar mengingat sesuatu setelah begitu terombang-ambing oleh fluktuasi samsara. Thunderlord adalah pembangkit tenaga listrik tingkat puncak di antara para pembangkit tenaga atribut guntur di Great Thousand World, mirip dengan Kaisar Lei Hong atau bahkan beberapa pembangkit tenaga atribut guntur yang lebih kuat daripada Kaisar Lei Hong. Berkat rahmat dan bimbingannya, dalam benak mereka, Lei Zhu setara dengan keberadaan seperti dewa, sehingga mereka sangat dihormati. Jelas, Kaisar Lei Hong ini memiliki kekuatan yang pas-pasan pada awalnya, dan berkat kesempatan yang diberikan oleh Tuan Lei, dia memiliki kekuatan seperti sekarang ini. Pada dirimu, selain fluktuasi reinkarnasi dari Dewa Petir, ada juga beberapa hal langka lainnya, seperti darah. Apa hubunganmu dengan Du Tianhong? Setelah beberapa saat, Kaisar Lei Hong bertanya dengan ingus dan air mata berlinang, seolah-olah dia dan Du Qi Fei sedang menjalin hubungan, yang tak diragukan lagi memberi Xiaoyan perasaan bahwa keduanya bertemu terlambat. Itu ayahku. Duo Qi Fei juga menyadari sesuatu pada awalnya. Sekarang setelah Kaisar Lei Hong bertanya kepadanya, dia langsung setuju. Lagi pula, dia juga ingin tahu mengapa warisan Kaisar Lei Hong jatuh padanya, pada ayahnya. Du Tianhong adalah muridku. Ketika aku terluka parah dan diburu oleh klan jiwa terbakar di antara suku-suku jahat di luar wilayah, aku kebetulan bertemu dengannya di Lembah Guntur. Maka kuberikan padanya semua yang telah kupelajari dalam hidupku, dan dia membantuku melenyapkan seluruh klan jiwa terbakar. Aku mengirimkannya ke makam Guntur untuk disimpan, untuk menyimpan sisa kekuatanku. Sebuah suara tua terdengar perlahan. Jadi begitulah. Kaisar Lei Hong terus menjelaskan pengalamannya, dan Du Qi Fei merasa lega. Senior, sebenarnya, kunjungan kita kali ini terutama. Setelah mendengarkan pernyataan Kaisar Lei Hong, Du Qi Fei tidak peduli dengan masalah ini, tetapi bertanya tentang bisnis. Juga disebut senior, Kaisar Lei Hong berpura-pura dalam. Tuan, setelah berpikir sejenak, Du Qi Fei pun tersenyum. Aku tahu tujuanmu, dan berdasarkan napasmu barusan, kali ini lawanmu tampaknya adalah 3 petarung abadi bintang 4 dari ras hantu. Klan jiwa suram dan klan jiwa terbakar berada di peringkat bawah di antara klan jahat asing, tetapi hubungan keduanya sangat baik. Cepat atau lambat, hari ini akan tiba. Meskipun kalian berdua adalah dosian bintang 2 yang sempurna, bukan tidak mungkin bagi kalian untuk menghadapi mereka. Tahukah kau kesempatan apa yang diberikan Tuan Lei kepadaku saat itu? Kaisar Lei Hong tersenyum lembut, suaranya penuh kebanggaan. Tongkat Lady. Detik berikutnya, sebuah suara yang mengandung kekuatan ribuan guntur tiba-tiba muncul di makam ini. Dan dengan munculnya benda itu, tiba-tiba di seluruh makam dan bahkan di pemakaman sekitarnya, timbul rasa tak acuh terhadap sang raja, lalu ia berlutut di depan peti perunggu itu.